seperti ini tidak mudah. Kami sudah mencoba untuk mendorong beberapa kelas untuk melakukan event seperti begini, tapi kesulitan yang besar itu mempengaruhi teman-teman tidak mengambil langkah untuk cepat-cepat mempersiapkan seluruh pendetanya. Ini baru kita jumpai pertama di kelas Sami darat, mereka semua sudah mediator, kecuali satu karena langsung sakit. Yang kedua di Nabire. Nabire dari dulu selalu mediator untuk kasih kirim orang-orang yang lain ikut latihan. Nah, kita sudah berlatih selama 5 hari untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan seorang mediator. Tentunya kita semua paham mediator tidak sama sekali tidak bertentangan dan tidak boleh dikomparasikan dengan pekerjaan klien kita. Bahkan kita anggap sebagai sebuah alat canggih yang kita pelajari kemudian ke depan akan kita gunakan secara holistik untuk keperluan bukan hanya di atas mimbar, tapi keperluan yang lebih luas. Jangkauan pelayanan mediator tidak hanya kepada warga jemaat, tetapi yang tentu pertama-tama kepada warga jemaat karena itu tanggung jawab pelayanan kita dan itu kepercayaan dengan gereja adalah menuntun domba-domba milik punya Tuhan ke tempat yang lebih baik. Nah, karena itu selain itu kita juga harus bergeser bekerja sebagai pendeta, biar di pedalaman, di tengah kota, dimanapun juga tidak usah bekerja mencari zona nyaman. Kita harus bergeser dari tempat-tempat yang kita anggap nyaman, kemudian bisa menjadi yang lain. Kami berharap dengan belajar mediator, Bapak Ibu paham bahwa masalah itu sama tidak jadi masalah terbentuk, masalah sekali. Besok teknologi sudah berubah. Saya ingin pindah ke sana karena saya rasa Tuhan mempersiapkan saya untuk tujuan itu. Bisa paham ya? Dulu itu kita tolak-tolak, asal pergi dulu tukang urusin pendeta, tukang ini, tukang itu. Tapi dengan belajar ini kita bisa ke sana. Kami sadar betul bahwa pelatihan 5 hari bukan waktu yang baik. Tetapi itu kita harus kondisikan karena mengingat waktu kita untuk pelayanan cukup terkuras habis. Kumpul 5 hari itu pun waktu yang cukup banyak. Tetapi karena metode yang sudah kami desain sedemikian rupa sehingga metode begitu enak untuk diikuti. Kalau di kelas-kelas lain 1 minggu seperti ini pasti jenuh, bosan dalam hati. Tapi kalau di sini setiap hari kerinduan besok mau ikut lagi, besok mau belajar lagi. Karena kita tidak belajar sesuatu yang di luar diri kita. Aspek pelayanan kita, pelayanan kami itu tidak kepada hal-hal yang sifatnya teoritis dan sifatnya perdebatan-perdebatan di muka publik. Kita menyentuh soulnya, jiwa kita yang kita bicara. Dan kalau itu pelatihan ini lebih ke sana. Yang kedua, saya selalu mendorong teman-teman untuk memahami pelatihan mediator tidak ada sangkut paut dengan membuat kamu menjadi mediator yang anak buahnya PBM. Tak ada. Kamu bukan anak buah PBM, tapi kamu diberi kapasitas supaya bisa dapat melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang ada di depan mata dan bisa bersih. Jadi jangan pernah pikir ini saya besok punya kartu anggota berarti tidak, itu afiliasinya. Secara organisasi institusional kita pernah belajar dan kita dapat ilmu. Di lapanganlah ilmu yang sesungguhnya dan Tuhanlah pengurus kita yang utama. Kalau di sini saya bisa mengajar, besok Bapak Ibu harus mengajar. Jangan berhenti hanya mediasi saja. Kapan kita bisa mengajar? Saat kita sudah tahu menyelesaikan soal. Bapak Ibu selesaikan soal-soal dulu, barulah datang jadi pengajar supaya kita mendidik orang untuk bisa juga selesaikan soal. Karena di sini bukan tataran teoritis tapi empirikal. Sesuatu yang kita kemudian di lapangan ada, kita kasih contoh bagaimana kita jalan. So kalau itu yang teoritikal, orang pasti jenuh dan tinggalkan kelas seperti ini. Kami menyambut dengan gembira teman-teman berencana ke depan karena ini ibu kota provinsi, kita akan bentuk lembaga mediasi di sini dengan nama lain tidak apa-apa. Kita akan support full. Hal-hal yang dulu kami alami dengan menguras energi dan uang yang begitu banyak sudah tidak lagi besok. Hanya perlu misalnya pelatihan kalau bulan depan setelah sidang klasis Polres mau bikin pelatihan itu sudah beberapa lembaga, klasis, PBN, polisi, tambah di kampung lembaga lain masuk situ. Jadi nanti dalam pelaksanaannya kami datang itu sebagai pengajar saja.
Yang teknikal itu nanti didampingi oleh teman-teman kami untuk yang administrasi supaya kita bisa transfer untuk surat menyurat ke depan Bapak bisa tampil juga. Itu kita lakukan. Demi kemanusiaan yang ada di atas tanah ini, satu hari kita mau sepakat pimpinan gereja ini harus mengutuk siapapun dia di atas tanah ini yang membunuh siapapun dengan alasan apapun. Karena tidak ada cerita itu. Tidak bisa orang karena bunuh orang Papua kita lakukan advokasi, sementara tentara polisi mati kita abaikan saja, kita bilang tobat. Tidak bisa. Nilai kemanusiaan itu sangat mahal. Perjuangan kita itu tidak boleh untuk sepihak. Kita lihat manusia itu murni sebagai ciptaan Tuhan. Dia agama Kristen atau bukan, Islam dan segala macam, agamanya itu bukan urusan kita. Yang paling penting adalah kita bisa sentuh mereka dalam kemanusiaan mereka. Jadi tugas inilah yang memberikan tanggung jawab kepada Ibu. Coba Bapak buka saya sedikit, jangan terlalu kita bilang eksklusif sampai datang GKI, jadi saya untuk GKI saya tidak. Kalau isi teman-teman kita yang Islam ada soal mantu di hasil perkara. Ingat kata kunci kita, orang melihat perbuatan baik-baik dan memuliakan Bapa di surga. Soal pertobatan ini urusan Tuhan. Begitu. Nah, kami juga minta maaf karena sangat terbatas resources kami dan ini kita sudah melakukan penataan yang cukup. Sehingga hari ini seperti keterlambatan karena kami siapkan administrasi tadi malam tapi sudah selesai, kertas habis, mau keluar pintu tutup, toko tutup, jadi hal teknis tapi itu biasa. Yang penting Bapak Ibu tidak marah-marah kami, tidak soal. Yang penting pelatihan kita bisa selesai dan kami bisa mempersiapkan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Pelatihan di hari ini telah selesai. Kami akan kasih dua hal. Yang pertama adalah piagam penghargaan itu ada tulis 6 keperbedaan dan 7 kapan. Tempel di rumah sebagai sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu. Tapi tetap pendeta saja. Yang bilang asas sekarang pendeta tapi pertama hanya tempel di rumah bahwa pengingat supaya menjadi reminder selalu. Memarah bila tidak boleh sampai waktu itu. Begitu. Dulu curhat, ember cerita masa lalu dan oh salah. Ini ingatkan saya bahwa masa lalu itu jangan dibutuhkan dan kita bicara ke depan. Itu kita sudah siapkan, nanti akan kasih. Kedua, sertifikat bersama. Jadi tanda tangan pada bagian klasis dan juga kami dikasih oleh Bapak Ibu. Nanti tinggal 4 dari kami. 4 atau 3. Pertama, 1 kartu anggota Bapak Ibu. Yang kedua, sertifikat sudah mengikuti pelajaran ini selama 52 jam. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu sudah menghabiskan waktu 50 jam untuk mengikuti pelatihan. Kemudian sertifikat berikutnya adalah sertifikat yang nanti bawa daftar ke pengadilan yang sudah terkait Mahkamah Agung, dan yang terakhir kartu anggota. Itu kita akan kirim dan kami akan siapkan dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin belum sampai 2 minggu terjadi. Kita kirim supaya tanggung jawab pada pekerja klasis sekarang itu beres, jangan sampai tertunda ke badan pekerja klasis yang baru. Terus supaya Bapak Ibu juga semangat, begitu ya? Gitu. Wah, bukan mau dan tidak mau nih. Begitu ya, itu yang bisa kami lakukan. Selebihnya kami minta maaf apabila ada kata-kata yang kasar atau sikap kami yang tidak berkenan atau apapun itu yang kami sengaja atau tidak sengaja, tapi apapun dirasa perlu dikoreksi. Kami ini organisasi yang sangat terbuka. Bapak Ibu, kita punya organisasi tidak ada yang bos. Tidak ada orang yang bos di organisasi. Jadi yang manajer itu apa? Yang direktur itu apa? Bicara-bicara mantap depan resultat kesana dia bikin kertas lagi. Itu di kita organisasi. Kita tidak ada yang bos karena kita mengajarkan orang sebagai pelayan jangan pernah berlindung di balik punya jabatan itu. Saya mengajar Bapak Ibu bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya mendampingi Bapak Ibu dan harapan saya Bapak Ibu akan jadi pengajar yang jauh lebih hebat dan lebih paham daripada apa yang saya kasih. Dan itu yang harus kita bangun sebagai kebersamaan. Tadi Ibu Adriani bilang kita perlu kumpul, selain kumpul kita perlu membangun sebuah kebersamaan. Kalau anak kecil itu bisa dan dia pintar, itu kasih ruang. Dan itu yang kita harus buat dalam organisasi kita. Tidak ada senior dan junior dalam hal kita saling berbagi. Jangan sampai kok ya, kalau itu saya mau foto di situ. Gitu. Kapan kamu bekerja di gereja ini? Baru kemarin sore datang. Nah ini kata-kata yang cukup menyakitkan. Saya pikir kita tidak akan gunakan. Terima kasih untuk kebersamaan. Saya
terima kasih sekali kepada pekerja klasis yang telah memberikan di belakang, yang telah memberikan ruang dan waktu bagi para pendeta untuk belajar. Dan dari testimoni mereka, dari kesan-kesan, kita mendengar sendiri bahwa feedback mereka terhadap pelatihan ini sangat baik, dan mereka tentu sangat bersyukur atas badan yang tidak segan-segan menggunakan kapasitasnya walaupun tinggal beberapa detik di injury time, tapi masih menyelenggarakan kegiatan besar ini luar biasa. Begitu. Sampai kalau gereja bilang kamu pilih sudah mau pilih kah atau mau lanjutkan, kita pilih lanjut saja. Tidak usah ganti pada pekerja kelas, tapi karena kewajiban gereja ganti ya, bersyukur kita bisa segerakan. Hari Senin ada pelatihan untuk kepolisian. Kami sebagai lembaga mediasi sangat mengapresiasi Badan Pekerja Klasis Nabire. Kenapa? Ini tidak mudah. Tidak mudah bicara ke Polres, kemudian Polres siap untuk anggotanya belajar ini. Dan kalau ini sudah lakukan, hal ini adalah hal pertama yang terjadi di Papua, dan itu kita akan jadikan prototipe kemana-mana. Kalau polisi punya pikiran sama dengan kamu, tidak ada masalah sebenarnya. Orang datang lapor, dia bilang, oh ya sudah, nanti kita bicarakan. Dan bayangkan kalau polisi mediasi orang sama dengan kamu. Jadi di situ dua hal. Pertama, polisi kalau belajar, nanti penanganan sengketa yang ada di Nabire, waktu di tempat-tempatnya di seluruh Papua Tengah, pasti kemudian akan berubah. Masyarakat diperlakukan selayaknya sebagai manusia. Masyarakat diperlakukan bukan lagi sebagai objek hukum, tapi sebagai subjek hukum. Dan itu kalau dilakukan, menurut saya kita akan bahagia sekali. Nah, tapi tantangannya ada. Tantangannya adalah, kan latihan cepat. Nanti polisi bilang, wah, lu kereta. Katanya kok sudah jadi biasa kok. Masa masalah kecil bisa kok tak bisa selesai. Pemerintah, barang saja yang besar, tapi masalah yang kecil saja selesai. Jangan sampai ada kritikan itu kita juga rasa ya. Nah, Ibu Pendeta, terima kasih atas koordinasi, komunikasi, hubungan baik yang dibangun dengan Polres. Teman-teman pada pekerja klasis yang baru nanti, kalau dari sini nanti terpilih, kita doakan supaya begitu terpilih langsung melanjutkan tradisi yang sudah ditinggalkan oleh para pekerja klasis yang lama. Jangan sampai ke depan kita pelatihan di Amerika, jangan kita sibuk. Nanti lain kali 5 tahun. Itu berarti sama saya tidak bisa. Nah, dilanjutkan. Artinya hubungan baik dengan polisi kita bangun. Karena begini Bapak Saudara, dulu kita anggap seolah polisi itu adalah alat negara. Bapak Ibu tahu, di dalam permainan peran dalam sandiwaranya, dia hanya dapat piket saja sebagai polisi. Setelah piket itu dia bapak. Dia PKB. Dia masyarakat. Waktu paling banyak dia di masyarakat pada waktu dia piket. Jadi dia juga sebenarnya punya kebutuhan untuk dimediasi. Kita pikir polisi selesai, tidak, mereka juga punya kebutuhan itu. Karena itu aspek soulnya itu Bapak Ibu kita perkuat. Karena kita mempunyai kekuatan dalam lembaga kita itu adalah kita sentuh aspek soulnya. Orang bicara lain, jiwa yang kita sentuh. Pak, Bapak polisi, tapi kan ini masalah bisa kita selesaikan. Bicarakan, pasti mereka mengerti. Dan itu yang kita akan bangun. Ibu puji Tuhan, ini sesuatu yang baru sekali. Kita tertantang sekali untuk bekerja sama dengan polisi. Izin kita mulai dengan pusat mediasi dulu. Nanti kalau bulan depan sudah ada Bapak sudah urus ini, urus akte notaris, SK Hukum dan HAM sudah keluar, barulah kita tinggal tempel penomor pelatihan berikutnya. Sudah ada lembaga kita dan kita tuntun 1 tahun. Nanti saya dengan Ibu Linda akan bantu Bapak Doran sampai lembaga mediasi di Provinsi Papua Tengah kita dirikan di Nabire. Dan sudah itu jalan, berarti menurut saya kapasitas kita cukup mumpuni untuk mendrive semua pekerjaan itu. Nah, sekarang komitmen kita yang harus kita pacu. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang sudah ada di sini. Tapi Ibu jangan takut, bebaskan diri dari berbagai tekanan, bulan mulai lakukan. Jangan berperan dulu. Yang biasa, suami, istri, anak, itu dulu. Yang lain-lain ke belakang. Bagaimana berucap, berpikir, rasa, laku kita ubah dulu. Setelah itu baru boleh lihat orang lain, kasihan. Kalau saya bisa bikin begini, suami berubah, orang lain tak bisa bikin, saya pergi bantu sudah. Nanti dibantu. Dan itu akan jalan. Tuhan pakai itu sebagai cara yang baru untuk memperkuat kita punya kapasitas, kapabilitas. Jadilah pendeta flash, tidak jadi pendeta biasa, yang tunggu-tunggu saja, tapi pendeta yang bergerak, yang punya kepekaan sehingga
pendeta atau kita damai, kita bahagia, tetangga kita bahagia, kompleks kita bahagia, semua orang bahagia. Itu menjadi tugas kita. Tuhan berkati kita, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Saya, Ibu Abriani bilang tidak akan pernah berhalangan datang ke sini. Yang penting kasih tahu saja, pemerintah bisa ke sini kapan, nanti kita tetap tiba di sini. Yang saya tanya itu kan bisa katanya sudah datang, baru kamu belum datang. Tuhan berkati, tetap semangat, jadilah orang yang pertama-tama bahagia supaya bisa membahagiakan banyak orang.